Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Bu Ya, Guru. Alhamdulillah. ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mau yang memimpin doa itu adalah Sumarni. Silahkan Sumarni dipimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Sumarni. Ya, Ya, apa itu metode eliminasi, apa itu metode substitusi? Kalau metode eliminasi itu berarti menghilangkan variabel lain untuk mendapatkan nilai variabel. Kemudian kalau substitusi berarti mengganti untuk mendapatkan variabel lainnya. Iya, jadi itu ya, eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel lain. Sedangkan substitusi yaitu mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Oke, di materi hari ini yang akan Ibu jelaskan itu tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan atau metode campuran. Di mana metode gabungan atau metode campuran yang Ibu maksud di sini adalah gabungan antara dua metode sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Model pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yang kalian harus bisa setelah mempelajari materi ini, yang pertama kalian harus mampu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan. Kemudian kalian juga harus mampu mengubah soal cerita ke dalam model matematika dan menyelesaikannya dengan menggunakan metode gabungan. Untuk link video dan materi ajarnya Ibu sudah bagikan di grup WA kelas kalian ya, bisa digunakan sebagai referensi untuk mengerjakan LKPD sebentar. Oke, Ibu lanjutkan. Kalian silahkan perhatikan PowerPoint yang akan Ibu tayangkan tentang materi kita hari ini. Sudah nampak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Di hari ini materinya kan tadi Ibu sudah sebutkan bahwa kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan. Ibu ingatkan kembali apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Adalah sistem persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya memiliki pangkat. Metode sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode campuran. Campurannya atau gabungannya di sini adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah ini, perhatikan ini. Kalian biasa pasti selalu makan di KFC kan? Biasa makan di KFC? Tidak kelihatan, Ibu. Tidak kelihatan, Ibu. Kelihatan. Iya, slide 1, Ibu, yang kelihatan. Oh iya, tunggu. Ini kelihatan? Iya, kelihatan, Ibu. Iya, saya langsung di slide keempat. Kalian biasa makan di KFC, anak-anak?
Biasa, Selalu. Ibu. Ya, selalu. Ya, Ya, Bu. di KFC itu biasa kan ada promonya kan, ada promo. Ini Ibu ambil contoh ini promonya super besar. Di sini ada super besar 1, ada super besar 2. Di super besar 1 itu Aduh. dia terdiri dari 1 ayam dan 1 nasi. Di super besar 2 dia terdiri dari 2 ayam dan 1 nasi. Ini ya, bisa Jadi diperhatikan. giler deh. Ya, bisa diperhatikan ya, Nak ya. Di sini masalah ini, di sini pertanyaannya, berapakah harga masing-masing 1 potong ayam dan 1 mangkok nasi jika minumannya itu gratis? Jadi minumannya tidak dihitung ya, minumannya gratis. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan metode gabungan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama itu kita misalkan dulu ayamnya itu sebagai X dengan variabel X dan nasinya dengan variabel Y. Kemudian karena tadi ada 2 ayam 1 nasi itu harganya 26.500. Kemudian jika 1 ayam dan 1 nasi itu harganya 16.500. Kita yang pertama di metode gabungan itu kita menggunakan metode eliminasi. Kita menggunakan metode eliminasi. Setelah diperoleh nilainya, nilai dari eliminasinya, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang paling kecil nilainya. Persamaan yang paling kecil nilai konstan, nilai apa namanya? Nilai koefisiennya ya. Kita ambil nilai yang paling kecil koefisiennya kita substitusikan ke situ. Ya, diperoleh tadi karena nilai X-nya 10.500, kita substitusi diperoleh nilai Y-nya. Maka harga 1 ayamnya 10.500 dan 1 mangkok nasinya 5.500. Untuk mempelajari lebih lanjut, ini ada link videonya, bisa diperhatikan di situ. Ibu sudah bagikan link videonya ini di grup WA masing-masing, di grup di WA grup kelasnya ya. Bisa diperhatikan di situ. Ya. Saya, Ibu. Kartia, Ibu. Kartia. Begini, Bu. Itu Ya, kan Nak, tadi di silakan. video penyelesaiannya Ya. harus eliminasi kemudian substitusi. Apakah itu Ya. harus, Bu? Atau bisa dibalik? Apakah harus eliminasi dulu baru substitusi, Bu? Ya. Ada yang ingin menanggapi atau ada yang mau jawab? Bu, Iya, Kasman. kayaknya kalau untuk lebih memudahkan, kayaknya lebih mudah kita melakukan eliminasi terlebih dahulu, baru nilai yang kita dapatkan itu kita arahkan ke substitusi. Jadi benar ya, lebih baiknya, lebih mudahnya itu kita mengeliminasi dulu, kemudian mensubstitusi nilai dari eliminasi tadi, ya, itu untuk memudahkan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya Ibu sudah share di grup WA kelas. Di grup WA kelasnya Ibu sudah share LKPD-nya. Silahkan diunduh. Link videonya juga tadi sudah Ibu unduh dengan bahan Ibu sudah bagikan dengan bahan ajarnya. Silahkan dicermati. Di grup WA juga Ibu sudah membagi ke dalam beberapa kelompok. Silahkan diunduh LKPD-nya, kemudian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Setelah 30 menit, nanti kita masuk kembali ke dalam room Google Meet ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung semua? Sudah, Bu.
Udah, Ibu. Udah, Bu. Bagaimana LKPD-nya? Susah-susah gampang, Ibu. Gampang susah, Ibu. Gampang susah. Oke ya, saya lihat tadi sudah ada LKPD-nya semua sudah diupload ke grup ya. Halo. Iya, Udah. Sudah ya? kelihatan. Iya. Ya, Udah. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada siang hari ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi besaran yang belum diketahui, ada 2 besaran dalam permasalahan tersebut, yaitu harga buku dan harga pensil. Kemudian, untuk variabelnya, X itu untuk buku, lalu Y itu untuk pensil. Yang ketiga, permasalahan ini jika dibuat ke dalam model matematika dituliskan harga 2 buku dan 5 pensil adalah Rp13.000, maka diperoleh persamaannya 2X tambah 5Y sama dengan 13.000. Kemudian harga 3 buku dan 4 pensil adalah 16.000, maka diperoleh persamaannya 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Yang akan diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel dari permasalahan tersebut adalah 2X tambah 5Y sama dengan 13.000 merupakan persamaan yang pertama. Kemudian 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Itu adalah persamaan yang kedua. Dari kegiatan yang di atas, kami mengambil kesimpulan, yaitu untuk membuat model, langkah-langkahnya adalah yang pertama, memisalkan buku dengan X dan pensil dengan Y. Kemudian yang kedua, eliminasi salah satu persamaannya. Langkah yang ketiga adalah mensubstitusi nilai salah satu variabel yang diperoleh dari hasil eliminasi. Kemudian kegiatan yang berikut, ini kita akan mencari nilai X dan Y-nya dengan menggunakan campuran tadi. Tadi persamaannya adalah 2X tambah 5Y sama dengan 13.000, kemudian 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Untuk mengeliminasi salah satu variabel, maka dikalikan persamaan pertama dikalikan dengan 3, sehingga diperoleh 6X tambah 15Y sama dengan 39.000. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan dengan 2, sehingga didapatkan 6X tambah 4Y sama dengan 32.000. Nah, kemudian dikurangkan, maka hasilnya adalah 7Y sama dengan 7.000 dan Y sama dengan 1.000. Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Nah, di sini disubstitusikan ke persamaan yang pertama, 2X tambah 5Y sama dengan 13.000, 2X tambah 5 kali 1.000 sama dengan 13.000, dan kemudian akan didapatkan hasilnya itu adalah X sama dengan 4.000. Jadi harga sebuah buku adalah Rp4.000 dan harga sebuah buku adalah Rp1.000. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah untuk menyelesaikan metode eliminasi dan substitusi, yang pertama, misalkan bendanya dengan variabel X atau Y. Yang kedua, eliminasi salah satu persamaannya. Kemudian yang ketiga, substitusi eliminasi. Ya, jadi benar ya jawabannya dari Indri itu langkah-langkah untuk menyelesaikannya itu di situ kan ada soal cerita. Kita ubah dulu soal ceritanya ke dalam model matematika. Di situ ada langkah-langkahnya. Kita ubah dulu bendanya, atau kita misalkan dulu bendanya dengan menggunakan variabel X atau Y. Kemudian mengeliminasi salah satu persamaannya. Kemudian hasil eliminasinya itu didapatkan nilai dari salah satu variabel, kemudian disubstitusi ke variabel yang paling kecil nilai koefisiennya. Setelah memperhatikan tadi hasil
hasil presentasi dari temannya. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Andi Dila, silakan. Ya, Bu. Saya ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2, Ibu Indri. Ya. Pada bagian metode substitusi, Bu. Ya. Di kelompok saya, setelah kedua persamaannya dieliminasi, diperoleh dari variabel Y, yaitu 2500. Ya. Kalau saya, Bu, mensubstitusikan nilai Y tersebut ke persamaan 2. Bagaimana itu, Bu? Apakah boleh? Karena hasil dari nilai X-nya sama, Bu, yaitu 2000. Oh iya, jadi kelompoknya Dila mensubstitusi ke persamaan kedua. Kalau kelompoknya Indri mensubstitusi di persamaan pertama. Iya, boleh saja. Mau disubstitusi di persamaan 1 atau persamaan 2 itu boleh-boleh saja karena hasilnya pasti akan sama. Tetapi disarankan untuk disubstitusikan ke persamaan yang variabel, yang koefisien variabelnya lebih kecil untuk memudahkan dalam menghitungnya. Ya, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu juga bisa digunakan metode gabungan atau metode eliminasi gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Metode gabungan ini memang lebih gampang atau lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan soal dari sistem persamaan linear dua variabelnya. Karena setelah dieliminasi dia langsung disubstitusi. Berbeda dengan metode eliminasi karena dia harus dieliminasi dulu untuk mendapatkan nilai variabel Y misalnya, kemudian untuk mencari nilai variabel X dieliminasi kembali. Begitupun dengan substitusi. Oke, setelah tadi kalian mendengarkan presentasi hasil diskusi teman kalian dan memperhatikan penjelasan dari Ibu, siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Ayo, siapa yang bisa buat kesimpulannya? Ya, Kasman. Ya, Kasman. Ya, Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan saya adalah yang pertama itu yang kita pelajari metode eliminasi. Metode eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Kemudian metode substitusi itu adalah metode mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi diganti variabelnya, kemudian untuk menentukan nilai variabel yang lain. Kemudian jika di dalam operasi gabungan, misalnya ada soal yang menggabungkan antara substitusi dan eliminasi, maka yang terlebih dahulu itu diselesaikan adalah eliminasi, lalu ke substitusi. Saya kira seperti itu, Bu Guru. Terima kasih. Iya, terima kasih Nak Kasman. Jadi memang benar ya kesimpulan dari teman kalian Kasman. Jadi kalau misalnya soal untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dengan metode gabungan itu sebaiknya dia dieliminasi terlebih dahulu, kemudian disubstitusi. Seperti tadi yang Ibu katakan bahwa metode gabungan ini memang lebih mudah untuk menggunakannya dibandingkan dengan dua metode sebelumnya. Jadi dia menggabungkan antara mengkombinasikan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Ya, baik. Untuk tugas mandirinya Ibu sudah sertakan, Ibu sudah kirimkan di grup WA kelas kalian. Ibu berikan tugas 2 nomor sebagai latihan soalnya dan dikumpul melalui email pribadi Ibu. Ibu tunggu sampai pukul 1 siang ya. Dan untuk pekan depan, insya Allah Ibu akan memberikan ulangan harian. Materi ulangan hariannya itu adalah materi menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi, dengan menggunakan metode substitusi, dan dengan menggunakan metode gabungan yang hari ini Ibu jelaskan. Jadi ingat ya anak-anak, pekan depan kita ulangan harian.
Iya, Ibu. Sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, mari kita berdoa ya. Ibu mau doanya dipimpin oleh Na Adam. Ya, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Semoga kegiatan pada hari ini berkah dan membekas di hati dan pikiran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Na Adam. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anakku sekalian. Tetap sehat, jaga kondisi, dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.